Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Waduh, ini beda perahu beneran nih kelihatannya nih ya. Kaesang join PSI. Tapi katanya kalau keluarga inti PDI Perjuangan itu nggak boleh beda-beda partai. Usia Kaesang belumlah 29 tahun. Ia mungkin akan dikenang menjadi salah satu ketua umum partai termuda dalam sejarah Indonesia. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Luar biasa, Solidaritas Indonesia. Prof. Siap, Mas Kaesang. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Prof. Siap. PSI periode 2023-2028. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Raja Juli Antoni. Ini keren ya beritanya, luar biasa. Usia baru 29 tahun ini, sudah jadi ketum partai. Tepuk tangan yang meriah untuk semua pimpinan kita yang baru, sis dan bro. Energi baru untuk PSI. Siap menatap pemilu Luar dengan biasa, kemenangan. luar biasa. Amin. Sambutan ketum. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih Lalu sekarang setia bagaimana? bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Wah, ini penuh arti betul ini. Saya percaya Tegak lurus bahwa ya. partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Ini pemilih pemula juga ya. Kelima, nah ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Iya, siapa ya? PSI nanti kemana ini?
Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah siapa? Ayo. Sabar toh sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu. Bikin Ojo penasaran. kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Ini bikin penasaran terus ini. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju. Nah ini udah terakhir nih, ke-6 ini udah terakhir. Saya juga udah capek di sini. Nah, lalu apa target PSI di 2024? Harus Seperti bisa dapat saya kursi. sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Luar biasa. Ya, ini target besar ini. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Gak Keren. apa-apa tua umur sedikit, gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokowers sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Mantap, mantap. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Kotak-kotak ya. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia. Simbol persatuan antar kelas sosial, sederhana tapi menyatukan. Penuh warna tanda riang gembira. Harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di PSI bersama-sama. Terakhir, saya mengajak semua kader, pengurus, caleg PSI untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Luar biasa ya. Ini semangat betul ini. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI Menang, pasti menang. menang pasti menang. Saya rasa
Cukup segitu aja, saya sudah capek. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari Allah. Pokoknya selamat berjuang semua, berjuang bareng-bareng, semangat buat pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan dua buah video yang saya reaksi pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan Mas Kaisang Pangarep yang telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, dan pada kesempatan sambutan perdananya, ia menyampaikan beberapa hal yang paling tidak bisa memberikan referensi bagi kita sekalian arah kemana PSI nantinya. Pada video pertama tadi kita mendengarkan bersama bagaimana Kaisang Pangarep menyampaikan ucapan terima kasih kepada PSI yang telah mendukung Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Kemudian yang berikut di video yang berikutnya, ya video yang barusan kita saksikan atau video kedua tadi, di mana Kaisang pun menyampaikan bahwa ya masih menyentuh para relawan Jokowi, ia sebut ulang-ulang dan menyatakan bahwa tegak lurus bersama Jokowi. Lalu ia pun memancing perhatian hadirin dengan menyampaikan bahwa kemana ke arah PSI nanti mendukung capres siapa pada tahun 2024 nanti. Sebelum-sebelumnya memang kita ketahui bahwa PSI lagi mendekati Prabowo dan koalisinya, namun belum ada keputusan final untuk menentukan sikap mendukung siapa. Tetapi dengan hadirnya Kaisang sebagai Ketua Umum Partai PSI, tentu arah politik pasti berubah. Ya, PSI yang awalnya mulai mendekati Prabowo, tetapi dengan pernyataan Kaisang barusan tadi kita saksikan dan kita dengarkan, itu paling tidak sudah bisa memberikan gambaran bagi kita kemana arah Partai PSI nanti untuk mendukung capres di tahun 2024 nanti. Dan kita bisa duga, ya kalau boleh kita berspekulasi bahwa dukungan PSI pasti ke Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Karena seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode, itu pun dari partai PDIP. Dan saat ini PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Dan para relawan Jokowi yang selama ini berprinsip atau punya komitmen bahwa tegak lurus dengan Jokowi. Berarti Jokowi adalah PDIP dan PDIP saat ini mengusung Ganjar Pranowo, tentunya arah dukungan PSI juga pasti ke Ganjar Pranowo. Karena barusan tadi kita mendengarkan bagaimana Kaisang menyampaikan bahwa tetap tegak lurus bersama Presiden Jokowi. Bahkan mulai bernostalgia kembali bagaimana PSI sudah mendukung Jokowi selama 2 periode ini. Ya. Dan beliau juga berharap para relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai manapun bisa bergabung di partai PSI ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa karena ya anak umur 29 tahun yang belum pernah menjabat apa-apa di partai politik manapun langsung dipilih menjadi ketua umum partai yang boleh dikatakan sudah punya nama lah. Dan mimpi besarnya juga sangat wow, boleh dikatakan demikian, karena ia memberikan target kurang lebih lolos PT dan juga 4% ya. Setidaknya bisa ada fraksi di parlemen, yaitu dari fraksi partai PSI. Dan ini sebuah mimpi besar, dan nanti kita bisa menunggu ya cita-cita, impian, mimpi besar dari Kaisang selaku ketua umum partai PSI ini ke depan, dan kita nantikan apakah mimpi itu bisa terwujud atau tidak. Tetapi tentu mimpi itu bisa terwujud ketika pilihan atau afiliasi dukungan partai PSI ke capres yang mana dan capres tersebut terpilih menjadi presiden. Tentunya ini juga akan membawa dampak ya. Ya kalau memang di pileg nanti partai PSI memiliki beberapa kandidat yang lolos di parlemen, tentunya juga akan memberi dampak di pilpres nanti. Ya, kita tunggu informasi selanjutnya arah dukungan partai PSI nanti kemana.
keinginan publik agar Partai Solidaritas Indonesia masuk Senayan begitu menguat. Informasi tersebut diketahui dari sejumlah lembaga survei nasional. Seperti Publika yang merilis hasil survei terbaru bahwa PSI berpeluang lolos ke Senayan. PSI cenderung bergerak naik dan kini mencapai 5,8% atau di atas ambang batas parlemen yaitu sebesar 4%. Hal yang sama juga disampaikan Indometer bahwa PSI terus mengalami kenaikan elektabilitas dan kini mencapai 5,7%. Temuan survei Center for Political Communication Studies pun mengabarkan bahwa PSI juga naik dari 5,6% menjadi 5,8%. Hasil survei Indonesia Elections and Strategic Research menunjukkan elektabilitas PSI mencapai 6,1%, berada di atas PKS dan Nasdem. Indonesia New Research menyampaikan PSI terus mengalami kenaikan dan kini sebesar 5,8%. Temuan survei Vox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia naik dari 5,5% pada bulan Januari 2023 menjadi 5,7% pada April 2023. Hasil dari data yang valid ini mempertegas bahwa hati kecil masyarakat menghendaki PSI memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan. PSI menang pendidikan dan BPJS gratis. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bagaimana 7 lembaga survei yang memberikan penilaian atau hasil surveinya positif untuk partai PSI ini, di mana rata-rata penilaian dari atau hasil survei dari 7 lembaga survei ini menempatkan PSI di posisi 5% ke atas. Artinya telah melampaui ambang batas yakni 4%. Dan ya kita berharap juga dengan kehadiran Kaisang Pangarep selaku ketua umum yang baru tentunya juga membawa dampak positif untuk partai ini, karena kita yakin dan percaya ya powernya Presiden Jokowi masih melekat tentunya kepada anak-anaknya, dan juga elektabilitas partai setidaknya bisa didongkrak dengan hadirnya ketua umum yang baru ini. Dan kita juga berharap bahwa PSI sesuai dengan harapan Mas Kaisang tadi bahwa bisa lolos ambang batas 4% itu, sehingga target beliau di atas itu ya mungkin juga sepadan dengan hasil survei dari 7 lembaga survei ini. Waduh, ini beda perahu beneran nih kelihatannya nih ya. Kaisang join PSI, tapi katanya kalau keluarga inti PDI Perjuangan itu nggak boleh beda-beda partai. Ini perhitungan Pak Jokowi dengan Mas Kaisang nih gimana nih? Ini beda perahu beneran nih kelihatannya nih sama Bu Mega nih. Seru juga nih ya. Ya nggak? Ya nggak, ya nggak, ya. Baik, memang pertanyaan ini bagus ya. Kaisang join di PSI, apakah Bu Mega dan Pak Jokowi akan beda perahu? Nah, berbicara soal politik tentu semua bisa saja terjadi. Ya, hari ini berteman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, bisa saja besok menjadi kawan. Dan itu sudah menjadi hal biasa di dalam politik ya. Jadi politik itu bisa berubah-ubah, sangat dinamis. Bisa berubah bahkan setiap menit, detik, tetap berubah terus. Dan sampai dengan Kaisang, salah satu putra Presiden Jokowi ini, justru menjadi ketua umum di partai lain, bukan PDIP, tentu ini juga pasti ada satu hal yang ada di balik dari semua rencana ini. Tentunya hanya Pak Jokowi, Ibu Mega, dan juga Mas Kaisang, tentu pasti punya pemahaman dan pemikiran, dan pasti punya planning yang luar biasa di balik ini semua. Saya sangat yakin ketika Kaisang jadi ketua umum PSI, tentunya PSI akan kembali mendukung Ganjar Pranowo, bukan sebaliknya ke Prabowo. Dan ini nanti kita nantikan saatnya tiba, ya, karena tadi kita menyaksikan sebuah video sebelumnya, di mana Mas Kaisang menyampaikan bahwa untuk mendukung siapa capresnya, ya itu nanti tunggu hasil suara dari akar rumput. Ya, kita ini kan sebuah bahasa diplomasi, boleh dikatakan demikian, tapi setidaknya afiliasinya kita sudah bisa paham nanti kemana. Kaisang Pangarep, putra Jokowi, dipilih sebagai ketua umum PSI. Itulah berita yang hot hari-hari ini. Usia Kaisang belumlah 29 tahun, ia mungkin akan dikenang menjadi salah satu ketua umum partai
termuda dalam sejarah Indonesia. Ia Benar. pun juga belumlah 3 hari menjadi anggota PSI. Tak pula tercatat pengalamannya di bidang politik, belum ada jabatan publik yang ia pernah duduki, belum juga ada jabatan teras partai politik yang ia pernah pimpin di sana. Lalu mengapa pimpinan PSI memilih Kaesang? Jawabnya satu frase saja, adalah berharap kepada Jokowi. Efek Jokowi. Efek Jokowi. Mari kita mulai dengan data. Ini survei LSI DNJA yang kita kerjakan setiap bulan dari bulan Mei sampai September. Di sana PSI dukungannya tak pernah lebih dari 2%. 2%. Itu yang terjadi. Sementara kita pun tahu untuk lolos di parlemen PSI membutuhkan dukungan minimal 4%. 4%. Masih ada selisih 2% di sana. Dan juga sudah menjadi informasi publik bahwa approval rating Jokowi, tingkat kepuasan publik pada Jokowi cukup tinggi sekali, sekitar 80%. Maka PSI berharap dengan manuver ini ia mendapatkan efek Jokowi dari pendukung Jokowi yang begitu besar, yang sekitar 80% tingkat kepuasannya adalah yang mengalir kepada mereka 2, 3, sampai 4%, sehingga PSI pun bisa lolos di parliamentary threshold. Kita perlu melihat di sini perubahan strategi dari PSI. Memang mereka sejak lama menyatakan tegak lurus kepada Jokowi, tapi sudah berubah sekarang ini. Dulu itu kepada Jokowiisme, kepada ideologi Jokowi, kepada nilai-nilai yang dijunjung Jokowi, seperti kedekatannya pada rakyat, seperti juga aneka daya tariknya kepada pemilih nasional. Dari Jokowi sebagai ideologi sekarang beralih kepada Jokowi sebagai biologi. Bahkan sekarang ini anak biologinya yang diangkat menjadi ketua umum. Ini bagian dari eksperimen teman-teman ahli strategis di PSI yang ia harapkan efek Jokowi lebih bisa bekerja. Dan kita melihat memang untuk porsi pendukung Jokowi, PSI akan berebut suara dengan para pendukung Jokowi yang sudah menyebar ke banyak partai, ke PDIP, Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya. Namun hanya dengan berharap 2, 3, 4, sampai 5% dari pendukung Jokowi lari ke PSI, maka loloslah itu PSI ke parlemen. Mereka pun akan memiliki fraksi di parlemen. Apakah ini akan tercapai? Kita akan saksikan nanti di Februari 2024. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny Jian. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Bang Denny JA melalui lembaga surveinya. Ya, ada data yang memang cukup valid di sini. Dan memang dengan dipilihnya Kaesang menjadi ketua umum partai PSI, itu banyak pihak merasa kaget. Kenapa Kaesang yang notabene, ya, dalam tanda kutip seorang anak yang usianya saja belum 30 tahun, belum pernah menduduki jabatan apapun di dalam partai, belum pernah menjadi pejabat publik, baru 3 hari menjadi anggota PSI atau mendapatkan kartu keanggotaan dari PSI, tetapi serta-merta diberikan jabatan sebagai ketua umum. Dan tadi sudah dikupas tuntas oleh Bang Denny JA tadi, di mana hanya Jokowi efek atau efek Jokowi lah yang menempatkan Kaesang menjadi ketua umum partai PSI. Dan memang seperti kita ketahui dan juga data yang disajikan oleh Bang Denny tadi, kita sudah bisa paham sekarang, dan kita juga bisa mulai mengarahkan pikiran kita, kira-kira PSI nanti lari kemana atau menempatkan arah dukungannya kepada capres mana. Dan cita-cita dari Mas Kaesang juga sangat luar biasa, dan tadi disajikan data oleh Bang Denny juga memang membutuhkan 4% minimal untuk bisa lolos PT. Nah,
dari sini kita bisa lihat jika Jokowi efek itu punya dampak positif yang luar biasa, tentunya elektabilitas partai PSI juga akan ikut naik. Nah, di sini kita menantikan informasi lanjutan dan hasilnya di Pileg nanti. Baik sahabat sekalian, itu saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana terkait dengan pemberitaan yang menghebohkan ya seantero jagat Republik ini, di mana putra bungsu dari Presiden Joko Widodo terpilih menjadi Ketua Umum Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Dan boleh dikatakan banyak pihak meragukan Mas Kaisang ini, tetapi saya dengan keyakinan penuh tentu Mas Kaisang pasti bisa memimpin partai ini dengan baik. Dan efek dari orang tuanya dalam hal ini Pak Jokowi tentu akan berimbas positif terhadap partai PSI juga. Dan memang politik ini kadang membuat kita pusing. Ya, kenapa putra Presiden Jokowi ini bisa terpilih menjadi Ketua Umum Partai PSI yang dalam artian bahwa di luar dari partai orang tua kandungnya sendiri. Banyak juga pihak yang bertanya, memangnya boleh keluarga inti itu bisa beda partai? Apakah tidak melanggar anggaran dasar dari Partai PDI Perjuangan? Dan kalau tidak salah, beberapa waktu lalu juga pertanyaan yang sama dilontarkan dan telah dijawab oleh salah seorang pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Pak Jarod. Pak Jarod menyampaikan bahwa benar dalam anggaran dasar dari PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa dalam keluarga inti tidak boleh terjadi yang namanya beda partai. Tetapi kembali dijelaskan bahwa keluarga inti di sini, yang dimaksudkan keluarga inti adalah suami istri dan juga anak-anak yang berada dalam tanggungan. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Mas Kaisang telah menikah, tentunya sudah memiliki kehidupan yang baru, keluarga yang baru. Dan jelas pasti sudah namanya sudah keluar dari kartu keluarga Bapak Presiden Jokowi. Sehingga pada waktu itu Pak Jarod menyampaikan bahwa Kaisang saat ini sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan bukan lagi menjadi bagian dari keluarga inti Jokowi. Dalam hal ini adalah anak yang berada dalam tanggungan. Sehingga Kaisang sendiri pun memiliki hak politiknya, yaitu untuk berafiliasi dengan partai manapun. Sehingga dengan jawaban Pak Jarod ini, setidaknya bisa memberikan kepastian kepada kita sekalian bahwa beda partai itu sudah biasa, sekalipun orang tua dengan anak kandung, yang penting memang sudah bukan berada dalam tanggungan orang tua tersebut. Sehingga Kaisang yang sudah menikah tentu sudah memiliki keluarga sendiri, punya hak untuk menentukan sikap politiknya, berafiliasi atau bergabung di partai manapun. Baik para sahabat sekalian, itu saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Jika ada penjelasan atau mungkin videonya kurang berkenan, mohon maaf. Dan bagi para sahabat sekalian yang mungkin ingin merequest video mana yang bakal kita reaksi pada kesempatan yang berikutnya, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar. Dan juga barangkali ada para sahabat sekalian yang punya pikiran cemerlang, pikiran yang bagus untuk memberikan kritik dan saran terhadap video ini, silakan dicatat dan dimasukkan di dalam kolom komentar di channel ini. Sekian dan terima kasih.